Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK, I Dewa Gede Palguna, menolak permintaan anggota Komisi 3 DPR untuk membuka laporan terkait Hakim MK Adis Kadir ke MKMK. Palguna menegaskan lebih baik dirinya diberhentikan daripada membuka laporan tersebut. Palguna menyatakan tidak bisa mengungkap soal laporan Adis Kadir ke MKMK. Menurut Palguna, jika membuka laporan itu dia akan menyalahi sumpah jabatannya. Ia pun menyebut tidak ada pihak lain yang tahu substansi perkembangan laporan terhadap Adis Kadir kecuali 3 hakim MKMK dan meminta semua pihak menunggu hasil putusan. Palguna juga menegaskan hingga kini MKMK belum memutuskan sikap apakah laporan tersebut akan dilanjutkan atau tidak karena perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Sepanjang substansi yang sedang kami tangani, Ibu dan Bapak, tidak bisa kami buka di sini. Tidak mungkin. Karena kami akan menyalahi sumpah kami akan menyalahi hukum acara. Tetapi yang pasti yang bisa kami sampaikan adalah, tolong dong, jangan ini dianggap kami sudah memutus. Ini baru pemeriksaan pendahuluan, Pak. Pemeriksaan pendahuluan itu intinya nanti 2 kan sudah kami sampaikan tadi. 1 bisa diteruskan pemeriksaan persidangan atau bisa langsung putusan yang Bapak tanyakan tadi, Pak. Kalau di sini tadi siapa yang meminta? Bapak meminta kami laporan kami itu adalah begitu sangat normatif katanya. Yang diberikan bagaimana tentang proses Pak Adis Kadir, nggak mungkin kami sampaikan, Pak. Itu adalah independensi kami. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi majelis kehormatan. Serius. Karena itu adalah mahkotanya majelis kehormatan, Pak. Nggak bisa kami paparkan di hadapan orang lain karena itu harus kami rahasia bertiga. Bahkan staf pun tidak tahu ketika kami akan memutus itu. Sebelumnya sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI mempertanyakan kewenangan MKMK memproses laporan terkait Hakim MK Adis Kadir. Anggota Dewan menilai MKMK tidak berwenang memproses laporan tersebut karena objek yang diperiksa dinilai berkaitan dengan proses pencalonan di DPR, bukan terkait pelaksanaan tugas Adis sebagai Hakim Konstitusi. Anggota DPR menilai langkah MKMK memeriksa laporan soal Adis Kadir berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hakim MK Adis Kadir dilaporkan ke MKMK karena pencalonannya sebagai Hakim Konstitusi usulan DPR RI diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim MK serta peraturan perundang-undangan. Jadi mohon maaf, saya merasa MK ini merasa paling bersih di antara yang lain, Pak. Bahkan mengalahi anggota Dewan. Kita yang bikin undang-undang itu seakan-akan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding MK. Asal Bapak tahu, Pak, kami ini di sini dipilih oleh rakyat. Dan Bapak bukan dipilih oleh rakyat. Terima kasih. Bukan rahasia umum, Pak. Tadi Bapak mengatakan tidak ada pelapor. Kita ada pelapor. Bukan rahasia umum, Pak. Pelapornya itu aja kok, Pak. Salah satu saya tidak perlu menyebutkan nama, Pak. Pada waktu Hakim MK yang lalu, saya tidak sebutkan namanya, saya tahu tuh misalnya tahun 2009 Undang-undang pemilu pada waktu itu di pemilihan dengan suara terbanyak yang melapor orang dari Surabaya dan berkali-kali orang itu aja yang lapor. Jadi ini udah nggak rahasia umum, Pak. Makanya oleh karena itu saya berharap bersikap bijaklah MKM.